Ini kita memasuki era kedaulatan ketiga, era kedaulatan digital. Nah, di sini peran kita penting agar koloni-koloni yang terbentuk di era pra-proklamasi jangan sampai terbentuk koloni-koloni baru di era digital. Kita perlu memastikan tidak terjadinya kolonialisasi digital di era kedaulatan digital ini. Nah, ini penting pesan Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Staf Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Muldoko. Tepuk tangan juga, kalau saya tadi tepuk tangan ini, saya kira Pak Mul juga perlu kita tepuk tangan bersama-sama. Presiden Direktur, Chief Executive Officer PT Meta DC Teknologi Indonesia, Pak Sukoco Halim. Para sahabat, rekan-rekan sekalian, satu kebanggaan tersendiri pagi ini bisa menyaksikan satu hasil karya anak bangsa di bidang digital. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Sukoco. Ini satu keberanian yang luar biasa, satu keputusan yang diambil, keputusan bisnis yang diambil di era yang tidak gampang. Di saat yang tidak atau yang mencemaskan, yang tidak pro bisnis betul. Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, apalagi saat ini tantangan ditambah. Pandemi belum selesai, ada perubahan geopolitik yang menambah iklim usaha dan iklim ekonomi dunia dalam tantangan, dalam ketidakpastian. Bapak Presiden memberikan arahannya secara jelas kepada kita sekalian, kepada seluruh ekosistem Indonesia, kepada Pentahelix Indonesia. Di uncertainty, ketidakpastian ini terus kita bangun bangsa dan negara kita melalui optimisme yang tinggi. Dan hari ini dibuktikan oleh Pak Sukoco. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Sukoco. Pagi tadi saya membuka satu conference, Cyber Security Resilience Conference. Ini adalah bagian dari tantangan terkini di era baru. Tadi Pak Muldoko singgung kedaulatan. Di era kedaulatan digital. Satu tantangan yang baru. Kalau saya boleh elaborasi, ada 3 tahap, 3 fase kedaulatan Indonesia hingga saat ini. Fase yang pertama itu adalah fase kedaulatan administratif politik. Melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Bapak Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Kita menguasai wilayah teritorial kedaulatan darat. Fase kedua kedaulatan kita adalah kedaulatan maritim. Saat itu tidak seluruh wilayah perairan kita menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat ditetapkan, disahkannya oleh United Nations Convention on the Law of the Seas, konvensi PBB tentang aturan wilayah laut negara, saat itu laut dan selat di antara kepulauan Indonesia yang membatasi wilayah kedaulatan darat Indonesia menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, darat dan laut. UN Clause 1982. Saat ini kita memasuki era kedaulatan ketiga, era kedaulatan digital. Nah, di sini peran kita penting agar koloni-koloni yang terbentuk di era pra-proklamasi jangan sampai terbentuk koloni-koloni baru di era digital. Kita perlu memastikan tidak terjadinya kolonialisasi digital di era kedaulatan digital ini. Nah, ini penting pesan Bapak Presiden.
agar kita adalah bagian yang terintegrasi ke dalamnya. Adalah kita bagian yang tidak tertinggal di dalam scope atau wilayah digital. Agar Indonesia juga mengambil bagian dalam benefit for all. Bermanfaat bagi semuanya. Jangan sampai mutual for Indonesia and benefit for others. Jadi kita harus memastikan mutual benefit for everyone, termasuk Indonesia dalamnya. Untuk itu direktif Presiden sangat jelas. Yang selama ini pembangunan ICT infrastructure, apakah itu telekomunikasi, operator seluler, maupun jaringan fiber optik diserahkan pada sektor privat. Namun saat ini kita tidak lagi hanya sekedar transformasi digital. Namun akselerasi transformasi digital, di mana pemerintah mengambil bagian secara langsung di dalamnya. Melalui keikutsertaan di dalam blended financing, bauran pembiayaan infrastruktur digital hulu. Penggelaran fiber optik di darat dan di laut. Saat ini panjang fiber optik Indonesia, inland and subsea, 460.000 kilometer panjangnya. Itu setara dengan 11 kali melilit dunia. Melingkari bumi. Panjang sekali. Sudah cukup? Ternyata belum cukup. Walaupun pemerintah sudah mengambil bagian di dalam, Pak Mul, kalau ingat dulu kita tol langit, Palaparing, termasuk Palaparing barat, tengah, dan timur di dalamnya. Sudah cukup? Belum cukup. Saat ini Kominfo juga sedang mempersiapkan program yang disebut dengan to connect the unconnected points dari fiber optic. Masih ada sekitar 12.000 km yang harus kita hubungkan untuk menghubungkan semua titik-titik fiber optik. Ini untuk apa? Fiber optik ini adalah apa? Broadband facility. Fasilitas pita lebar kita. Seperti jalan tol. Kita boleh punya banyak mobil, banyak kendaraan, kalau nggak ada jalannya, nggak bisa macet itu. Tersendat jalannya mobil-mobil itu. Demikian pula data. Ya, selamat meta DC. Demikian pula flow data. Flow data perlu ada pita yang besar. Pita yang besar itu adalah fiber optik. Tidak terbatas besarnya. Kami sedang menghubungkan titik-titiknya untuk connecting atau network connection nasional, domestic network. Tidak juga cukup, harus terhubung dengan dunia. Saat ini ada 3 atau 4 titik koneksi Indonesia dengan dunia. Yang pertama pasti melalui Batam, Singapura, dan terhubung dengan dunia. Juga melalui Manado, Tokyo, Hong Kong, terhubung dengan dunia. Kita juga sudah membangun dan sedang membangun, ya, melalui Jayapura, Guam, Tokyo, dan terhubung dengan pantai barat Amerika. Kita juga saat ini sudah punya jalur selatan, Kupang, Perth, terhubung dengan Australia, New Zealand, dan dari Perth ke Chile, Amerika bagian selatan, yang langsung masuk hubungan di network fiber optik benua Amerika. Kita juga perlu untuk membuka jalur baru. Sumatera, ujungnya Sumatera, tidak perlu harus melalui Singapura, tapi menyeberang ke India, Timur Tengah, dan Eropa untuk Global Connection Network Indonesia. Jadi tidak hanya sederhana kita lihat di dalam negeri saja. Di dalam negeri sendiri, membangun di darat dan di laut punya tantangan tersendiri. Tadi disebut Pak Sukoco tantangan tersendiri. Ternyata di Indonesia ini ring of fire-nya tidak hanya di daratnya, gunung-gunung berapi. Gunung berapi juga ada di dasar laut. Ada beberapa jaring network kita yang harus putus karena aktivitas vulkanis bawah laut. Itu terjadi. Ada di Sulawesi Utara, aktivitas vulkanis bawah lautnya tinggi, kabel sering putus. Di utara Jayapura
ada aktivitas vulkanis bawah laut, kabel putus, di samping masalah-masalah keteledoran, jangkar kapal-kapal dan sebagainya membuat lalu lintas fiber optik itu atau kabel fiber optik itu putus. Pemerintah mengambil bagian di dalamnya. Melalui insentif, bahkan melalui insentif pembiayaan, blended financing. Tidak saja dana sektor privat, international financing, dana universal service obligations, belanja sektor-sektor privat, tapi juga insentif APBN. Dibiaya dari APBN secara langsung terlibat. Saat ini itu first layer. Di middle mile, pemerintah juga ambil bagian di dalamnya. Indonesia saat ini termasuk nanti tahun 2023 adalah pengguna satelit terbesar di dunia. Kita sedang mempersiapkan 2 high throughput satellite Geo Earth orbit satellites. Di 36.000 kilometer di space akan ada 2 satelit Indonesia dengan kapasitas 300 gigabit per second. Sebagai informasi pembanding aja, saat ini kita menggunakan 8 satelit untuk kebutuhan telekomunikasi nasional kita. Hanya kapasitas totalnya 50 gigabit. Nanti kita akan bangun 2 satelit HTS, kapasitasnya 300 gigabit atau 6 kali kapasitas 8 satelit yang kita sedang gunakan saat ini. Serius, pemerintah serius. Middle mile. Di samping fiber link yang kita bangun di middle mile. Juga menyebarkan dan membangun the last mile yang dikenal oleh masyarakat secara luas. Base Transceiver Station. Saat ini kepala-kepala desa tahu BTS dan semuanya minta BTS. Tentu Kominfo memberikan sesuai kebutuhan. Tidak semua harus diberikan BTS. Ada yang akses internet, ada yang BTS. Akses internet itu langsung dihubungkan ke satelit. Dan itu dibiayai langsung oleh Kominfo untuk layanan publik pemerintah. Inti yang saya mau katakan adalah apa? Pemerintah ikut mengambil bagian secara aktif di bawah direktif Presiden untuk menyediakan infrastruktur hulu digital. Infrastruktur hulu telekomunikasi. Di saat yang bersamaan juga mendorong membangun infrastruktur hilir digital. Apa itu infrastruktur hilir digital? Cloud computing. Pusat-pusat data. Baik pusat data publik, pemerintah maupun pusat data privat. Yang dilakukan oleh MetaDC adalah pusat data privat. Sebagai informasi bagi kita sekalian, penggunaan atau konsumsi data per kapita Indonesia saat ini masih sangat rendah. Setara dengan 1 watt per kapita atau sekitar 270 megawatt. Penduduk kita 275 ya, juta. Ya 275 megawatt. Negara tetangga kita 100 watt per kapita, 100 kali lipat kita. Saya tentu berharap Indonesia bisa setara dengan negara-negara kepulauan seperti Indonesia ini, 10 watt per kapita. Jika saja 10 watt per kapita dibutuhkan 2,7 sampai 3 gigawatt power supply. Tadi disampaikan oleh Pak Sukoco, dalam 5 tahun perencanaan MetaDC akan membangun 500 megawatt atau setengah gigawatt kapasitas pusat data MetaDC. Pemerintah juga akan membangun 4 pusat data. Pusat data yang pertama, Tier 4. Government Cloud, full redundancy. Di Jabodetabek. Yang mudah-mudahan Pak Muldoko nanti ikut ya. Peletakan batu pertama juga. Ya, awal bulan November nanti. Tier 4 Pak, untuk kebutuhan pemerintah. Yang kedua di Batam. Yang saat ini juga sedang dibangun banyak pusat data dan kapasitas yang cukup besar. Termasuk di dalam pipeline perencanaan mereka. Tier 4 juga yang akan dibangun oleh pemerintah di sana. Bersama-sama juga dengan sektor privat. Yang ketiga di Ibu Kota Negara Baru. IKN Nusantara. Dan yang keempat
dibangun di Labuan Bajo. Pembangunan pusat data sangat juga bergantung pada tersedianya jalur fiber optik. Tentu tidak mungkin membangun pusat data yang tidak tersedia fiber optiknya. Kemana itu mau digunakan? Dan efisiensi transmisi data melalui pusat data dan fiber optic cables yang ada. Untuk pemerintah 4 titik itu dengan berbagai pertimbangan. Saya tentu mendorong dan mengajak, masalah dunia sekarang ini adalah masalah digital divide. Indonesia juga sedang Bapak Presiden memberikan arahan yang jelas to bridge the digital divide. Bagaimana mendekatkan disparitas digital nasional kita dengan membangun infrastruktur yang merata termasuk di wilayah 3T yang tadi saya ceritakan. Demikian halnya data. Data juga demikian. To bridge the digital divide, to close the digital divide. Karena nanti jangan sampai hanya ada pusat data di wilayah-wilayah komersial saja, dan wilayah-wilayah yang jauh tertinggal dengan income per kapita yang relatif lebih rendah, transmisi datanya lebih mahal harganya karena tidak tersedia fasilitasnya. Ya, tentu juga saya mendorong dan memberikan kemudahan-kemudahan yang diinginkan agar kita bisa membangun pusat-pusat data, karena upside pusat data masih sangat besar bisnisnya. Baru 1 watt per kapita untuk 275 juta. Membutuhkan masih bergigawatt power supply dan transmisinya. Ya, saya tentu berharap bahwa ini apa yang dilakukan oleh Pak Sukoco inspirasi untuk yang lain, bahwa iklim usaha di sektor digital begitu besar ya. Tidak saja di infrastruktur hulu, juga di infrastruktur hilir seperti pusat data ini dan downstream digital ekonomi. Dan sektor hilir dari digital itu sendiri yaitu digital ekonomi. Nah, saya berharap bahwa pusat-pusat data privat ini nanti digunakan dengan baik untuk memberikan dorongan pengembangan digital ekonomi Indonesia yang saat ini prognosis dan proyeksinya begitu menjanjikan. Tahun 2030 setidaknya 315 miliar dolar prognosis, setara dengan 4.500 sampai 4.800 triliun rupiah. Besar. Apakah itu e-commerce, fintech, edutech, healthtech, dan lainnya. Mari kita manfaatkan dengan baik. Namun, saya perlu mengingatkan bahwa cyber security adalah isu yang harus diatasi bersama. Karena di potensi yang besar, di infrastruktur yang dibangun secara besar-besaran, ada tantangan besarnya. Kepercayaan terhadap digital Indonesia sangat tergantung kepada resiliensi kita menghadapi cyber attacks atau cyber security resiliency. Itu yang harus kita jaga. Dan untuk ini saya minta dengan hormat kita semuanya, kepada semua penyelenggara sistem elektronik yang mengoperasikan sistem-sistem elektronik, baik sistem elektronik publik, PSE publik, maupun PSE privat, untuk menjaga dan memastikan tersedianya cyber security yang resilient. Menghadapi cyber attack yang berlangsung setiap detik dan dalam jumlah yang masif saat ini. Mari kita jaga. Mulai dari pengamanan di infrastruktur digital sampai pada endpoint masing-masing. Untuk kita jaga bersama-sama. Saya berterima kasih kepada Parlemen Indonesia yang telah mensahkan Undang-Undang PDP, Indonesian GDPR, Indonesian General Data Protection Regulations. Tolong sektor privat mendalami, mempelajari secara sungguh-sungguh terkait dengan tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya. Dengan baik, dengan benar. Tolong memastikan tersedianya DPO, Data Protection Officer, yang memadai. Saya memberikan saran yang kuat. Kalau bukan dia dalam tingkatan policy, saya harapkan diadopsi sebagai policy. Untuk 3 hal. Yang pertama, adopsi teknologi cyber security yang memadai di semua sistem elektronik.
termasuk enkripsi. Yang kedua, pastikan tersedianya cyber security talent. SDM cyber security yang memadai. Yang ketiga, siapkan manajemen dan organisasi cyber security di semua sistem elektronik dengan baik. Karena serangannya tidak saja dari luar, dari dalam juga. Pada saat kita membuka jaringan dan network kita di dalam negeri, ya, dengan bersemangat dan sungguh-sungguh, pada saat kita menghubungkan Indonesia dengan dunia global dari berbagai arah dan penjuru untuk mengintegrasikan Indonesia kepada dunia, mari kita jaga cyber security Indonesia sebagai bahagian dari yang tadi Pak Muldoko sebutkan, digital sovereignty, kedaulatan digital kita. Mari kita jaga bersama-sama. Potensi sangat besar di Indonesia. Kementerian Kominfo akan terus memberikan dorongan dan pendampingan agar kita menjaga ya, pembangunan infrastruktur yang lebih luas dan masif dan menjangkau semua istilah di US Marine-nya no one shall be left behind gitu Pak Mulya. Semuanya enggak ada yang tertinggal di belakang, tentu tidak bisa diperoleh dengan sekejap melalui usaha yang terus-menerus, dan ini jelas roadmap pembangunan pemerintah di infrastruktur, deployment ICT infrastructure di Indonesia, infrastruktur digital Indonesia. Pastikan itu kita lakukan dengan baik. Di saat yang bersamaan, mari kita ajak bersama-sama, dorong sekuat-kuatnya agar penopang GDP terbesar Indonesia, Indonesian SMEs, small medium enterprises and ultra micros, UMKM dan ultramikro Indonesia untuk digital onboarding. Kita mempunyai 64 juta UMKM saat ini. Dan kita berharap saat ini sekitar 19-20 juta sudah digital onboarding. Kita berharap di akhir periode Kabinet Indonesia Maju bisa setidaknya 30 juta UMKM digital onboarding. Scale them up. Ajak mereka go international. Saat ini program kita bangga buat Indonesia. Sistem elektronik kita, platform digital kita, pastikan bahwa yang diperdagangkan dan diperjualkan di dalam e-commerce kita utamakan, dan utamanya produk dalam negeri Indonesia. Sekali lagi, jangan ragu-ragu tepuk tangannya. Jangan ragu-ragu tepuk tangannya. Membangun infrastruktur secara besar-besaran, mengeluarkan pembiayaan multi-billion US dollar, triliunan, puluhan triliun rupiah, bahkan bisa mencapai ratus triliun rupiah di infrastruktur hulu dan hilir, bukan tanpa niat dan maksud. Niat dan maksudnya adalah ekonomi digital Indonesia bertumbuh untuk utamanya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Mohon izin Pak Menteri tetap bersama kami. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Menteri kita. Kita akan langsung menuju ke Marble Sign Ceremony, namun sebelumnya kami mengundang bergabung bersama kami Bapak Sukocho Halim, juga turut didampingi langsung oleh Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muldoko. Bapak Ibu, kita akan saksikan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang juga saat ini didampingi oleh Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muldoko, juga bersama Bapak Sukocho Halim, juga turut hadir Ibu Juliani Liuwardi dan Bapak Reynaldi. Kita akan hitung bersama. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika akan segera menandatangani Marble Sign Ceremony.